Selamat datang di pembelajaran jarak jauh bersama Miss Nuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sporbian, bagaimana kabar kalian hari ini? Hai anak-anak cerdas, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia loh, dengan tema organ gerak hewan dan manusia, yaitu gagasan pokok. Kompetensi dasar kali ini adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa mampu menunjukkan ide pokok pada sebuah paragraf. Dan yang kedua, agar siswa mampu mencari pokok pikiran pada sebuah percakapan. Nah, pernahkah kita menemukan ide pokok pada suatu teks? Terkadang bingung ya sobat cerdas. Yang pertama harus kita pahami dulu nih, apa sih bacaan? Yang kedua, kita harus pahami juga apa yang dimaksud dengan paragraf. Dan yang ketiga, kita juga harus pahami bagaimana cara menemukan kalimat utama, ide pokok, dan juga pokok pikiran. Berikutnya kita pahami beberapa hal di bawah ini ya. Bacaan, paragraf, dan juga kalimat. Suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bacaan yaitu kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Paragraf yaitu kumpulan dari beberapa kalimat yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan kalimat yaitu kumpulan dari beberapa kata yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Sampai sini ada yang masih bingung? Tenang, Miss Nuy kasih contohnya. Di sini sudah ada lembaran bacaan atau teks, berikutnya ada paragraf dan juga ada contoh-contoh kalimat. Bisa coba sobat lihat di sini, pastinya sobat cerdas sudah sering banget dong mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia yang isinya tidak lepas dari teks-teks, paragraf dan juga kalimat. Oke, berikutnya simak beberapa penjelasan di bawah ini. Setiap paragraf dalam teks bacaan terdapat ide pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran dan kalimat pengembang. Berikutnya, kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, yang ketiga, kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Nah, biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat loh dalam sebuah paragraf. Setiap paragrafnya tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Ingat-ingat ya, kalimat utama. Ide pokok. Ide pokok yaitu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok biasa kita dengar dengan kata pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Nah, cara sederhana untuk menentukan ide pokok biar kita nggak bingung, yaitu ketika kita membacakan teks, setelahnya kita harus memikirkan, kira-kira paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Nah, namun sobat cerdas perlu dipahami, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama itu bisa jadi satu ide pokok. Akan tetapi ide pokok belum tentu menjadi kalimat utama. Tuh gimana ya Miss? Tenang, nanti kita ada pembahasan berikutnya. Oke, baca contoh teks di bawah ini. Kita akan baca teks pertama, yaitu tentang buah kedondong. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Setelah membaca teks ini, kita akan menentukan kalimat utama dan juga ide pokok. Di atas sudah ada kalimat utama, yaitu terdapat pada kalimat pertama, di mana kalimat pertama ialah satu kalimat yang membahas, yang menjadi inti dari kalimat-kalimat berikutnya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa Miss kok kalimat pertama? Karena kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjadi kalimat penjelas atau pengembang dari kalimat pertama. Kalimat pertama menjadikan buah kedondong sebagai buah yang memiliki berbagai manfaat, dikuatkan oleh kalimat kedua
yaitu sebagai bahan rujak. Dikuatkan lagi oleh kalimat ketiga, yaitu bisa dijadikan sebagai manisan. Kemudian dikuatkan lagi oleh kalimat berikutnya, yang bahwa buah kedondong ini bisa dijadikan sebagai obat batuk. Nah, paham sampai sini sobat cerdas? Berikutnya kita bisa menentukan ide pokok dengan membungkus kalimat buah kedondong memiliki berbagai manfaat dengan kalimat yang sederhana, yaitu bisa manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, atau khasiat buah kedondong. Sampai sini gimana? Oke, langsung deh Miss Nui kasih teks kedua buat sobat cerdas untuk latihan. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kira-kira kalimat utamanya apa ya? Terdapat pada kalimat keberapa? Dan juga ide pokoknya apa ya sobat cerdas? Oke, Miss Nui berikan waktu sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sudah menemukan jawabannya, bisa langsung ditulis di buku tulis masing-masing. Oke, kita lanjut ke cara menentukan topik percakapan. Pada teks pertama, ada tokoh Mirna dan Bu Aisyah. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang, Mirna. Bagaimana keadaan Hana sekarang, Bu? Oh, Hana masih dirawat di rumah sakit. Kondisi badannya masih lemah. Salam untuk Hana ya, Bu. Terima kasih, Mirna. Nanti Ibu sampaikan salam Mirna. Nah, di samping sudah ada topik percakapannya. Kita sudah tahu nih, karena Mirna sedang menanyakan kondisi Hana, jadi bisa kita tulis topik percakapannya adalah menanyakan kondisi Hana sekarang. Oke, kalau sudah paham, kita langsung ke teks percakapan kedua. Sobat cerdas bisa baca teks percakapan di sini. Ada tokoh yaitu Pak Faza dan Bowo. Oh, apa kamu mau ikut jenguk Bilal? Loh, memangnya Bilal sakit apa? Bilal dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah. Oh, begitu. Ya, aku mau ikut. Aku mau mendoakan Bilal dan memberikan semangat agar dia cepat sembuh. Baiklah, kira-kira topik percakapannya apa ya sobat cerdas? Kalau sudah menemukan topik percakapan, bisa langsung tulis di buku tulisannya ya. Oke, berikutnya. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini adalah ide pokok, yaitu ide yang menjadi pengembang dalam paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari paragraf. Yang kedua, kalimat utama, yaitu kalimat yang mewakili seluruh bacaan dari paragraf tersebut. Sampai sini, oke? Berikutnya, sobat cerdas persiapkan untuk pertemuan berikutnya karena kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Oke, sobat cerdas. Oke, demikianlah materi dari Miss Nui untuk pembelajaran tema 1 hari ini bahasa Indonesia kelas 5. Teruslah belajar dan berkarya. Miss Nui undur diri. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.